hatinya, maka orang itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Jangankan di akhirat, di dunia Allah geus diberi tenang eta. Jadi orang mah kadang-kadang ngomongkeun urusan surga, bidadari dan lain itu mah teu dicarioskeun oke. Jadi lamun jalmi menang senang, menang nikmat dina ibadah keur di dunia, pasti dikubur menang nikmat. Lamun di dunia orang menang nikmat dina ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, pasti asup ka surga, geus moal gagal ka surga pasti. Jadi surga mana najan teu dicaritakeun ge geus pasti kasamper ku sadarea. Kubur mah najan teu dicaritakeun ge pasti kasamper ku sadarea. Makana di doa tadi pribados jeung satri nyarios Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirat itu cek santri waw huruf atau. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, ya harus mendapatkan bahagia di dunia heula. Harus mendapatkan ibadah tenang di dunia heula. Karena dunia adalah ukuran baik dan buruk seseorang mulai masuk ke dalam kubur. Karena dunia adalah modal ukuran bagi seseorang siapapun itu yang akan membaikkan dirinya setelah mati, mau di alam mahsyar, di alam syirat, atau nanti masuk neraka atau neraka. Itu semua tergantung bagaimana hidup dia selama hidup di mana. Maka dunia ini ulah lalawara. Tatkala orang di dunia lalawara karena perintahan Allah lalawara, untuk penting jeung teu mentingkeun, maka jangan diharap kita akan mendapatkan satu keistimewaan dari Allah, karena dunia adalah ukurannya. Dunia adalah barometernya. Jadi lamun hayang bahagia di kubur, maka perbaikilah ibadah orang di dunia. Kalau kita ingin mendapatkan kesenangan di akhirat, lalu kita ingin mendapatkan keridhaan Allah sehingga sampailah kita masuk ke surga Allah, itu semua kehidupan itu nanti yang akan kita samper anu rek di alaman kurang, itu semua bagaimana seseorang hidup sekarang di dunia. Jika betul hidup di dunia dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, sabar, tawakal, ikhlas, syukur ke Allah, maka modal itulah yang bisa membaikkan mereka setelah mati. Misalnya lu pertama karasa baiknya setelah manusia masuk ke liang lahat. Makanya orang di dunia ulah naon lala, karena sholat ulah lawara, karena ngaji ulah lalawara. Di mana orang lalawara karena perkara diperintah ku Allah, andai kata itu perintahan hukumnya wajib, maka Allah pun bakal ngalalawarakeun ka urang. Anu dilalawarakeun ku Allah tuh apa? Rezeki dilalawarakeun ku Allah, kesehatan dilalawarakeun ku Allah, keinginan dilalawarakeun ku Allah. Itu semua kembali kepada kita, karena tidak akan mungkin terjadi sesuatu yang Allah berikan. Andai kata Allah berikan baik, tidak mungkin jadi jelek kalau orang tersebut punya modal baik. Kalau orang tersebut punya modal baik, tidak mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang kita tidak sukai jika di orang tersebut punya modal yang baik. Tidak mungkin. Kalaupun kita punya satu keinginan, andai kata punya cita-cita yang baik, cita-cita lillahi ta'ala, mengerjakan perintah Allah lillahi ta'ala, itu semua akan kembali kebaikannya ke urang. Entah ngomong ke akhirat di jauh teuing, dan can aya jelema balik di akhirat urang geus iman we eta bakal kasampur ku sadaya oke. Tapi kehidupan orang di dunia sampai hari ini, sampai saat ini, orang ibadah can pati beuki. Kenapa? Karena hati kita masih banyak sifat-sifat yang Allah tidak sukai. Karena banyak di hati kita sifat-sifat yang Allah benci, sehingga Allah tidak melihat dengan rahmatnya kepada hambanya. Allah itu melihat manusia itu bukan mukanya, Allah melihat hamba itu bukan kedudukannya, Allah melihat kita bukan uangnya, Allah melihat kita bukan megah rumah dan lain-lainnya.
yang Allah lihat di dalam hati kita. Andai kata saja di hati mukminin sudah tidak ada sifat-sifat lagi yang Allah benci, yang Allah tidak sukai, maka di situ orang akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan sebelum dia masuk ke akhirat. Di dunia pun Allah akan menjamin kehidupannya. Itu pasti. Itu pasti. Lalu tugas kita sebagai hamba Allah beribadah. Tugas kita sebagai hamba Allah mencari ilmu itu bukan untuk disampaikan saja agar orang mengerti, bukan. Tugas yang paling utama itu adalah mencari ilmu untuk membersihkan hati kita. Ingat, waktu Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum melaksanakan Isra, sebelum merasakan Mi'raj, beliau dibelah dulu dadanya, terus dikeluarkan sakabeh kokotor hatena. Padahal Rasul sudah tidak punya sifat-sifat yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Di situ digambarkan oleh ulama, lalu dicatat oleh ulama, dimudawankan dari berbagai kitab. Itu semua adalah bagi muslimin yang beriman kepada Allah menjadi cermin bahwa ibadah ke Allah teh memeh nepung ke Allah teh bersihan heula naonna. Teh baru kita bisa tenang. Moal gurung gusuh. Naon wae teh sifat nu dibenci ku Allah sehingga rahmat Allah tidak melihat kepada hati orang-orang mukminin. Di situ kita akan merasakan sifat yang dibenci ku Allah teh hiji sifat suudzon, riya, ujub, takabur, hayang menang sorangan, babari ngewa kabatur, pundungan, kesinggungan dan lain-lainnya. Itu sifat-sifat itu sifat yang tidak akan nadrah rahmatillah. Sifat-sifat itu harus dikeluarkan dari hati muslimin sehingga Allah tidak akan melihat kepada hatinya dengan kasih sayang Allah. Kalau sudah keluar sifat-sifat anu tadi, sifat anu jelek, sifat-sifat yang Allah benci, sifat-sifat yang Allah tidak sukai, abus we kana hati, bes minimal ayat 3. Hiji sifat ridho. Kana hati teh naon? Ridho. Anaon ari ridho teh? Ghaniyul qalbi bima qasamallah. Ridho hatena teu pernah kecil. Apapun yang diberikan oleh Allah maupun yang datang itu yang kita tidak sukai atau sebaliknya yang disukai, walaupun tidak besar nilainya kecil, anu ridho mau aku kulutus. Leres? Mau aku kulutus dari ridho. Jadi tidak akan menyalahkan Allah, apalagi nyebutkan Allah maka abdi meunikieu jeung moal. Kenapa? Karena hatinya sudah ridho. Karena hatinya sudah dibere kitu, dibere dagang nu meuli, ridho we da kabeh oge meunang saha. Tuh itu hebatnya hati bener. Sugan ayeuna yeuh dibere dagang payu, nepikeun ka ajreg-ajregan sakampung apal kabeh. Moal, kenapa? Karena itu tidak disukai oleh setiap amalan secara lahiriah yang Allah tidak sukai, maka dia akan tidak keluar di dalam hatinya karena takut rahmat kasih sayang Allah hilang dari hati muslimin wal muslim. Ridho ibu saya. Dibere gering ridho, tuh. Dibere kieu ridho, dibere ngaji nundutan ridho, najan puting tiris ridho, moal ku kulutus. Nyer aja ngantek kira-kira jam 12 can datang teh teh gitu ngaranna teh naon? Ridho. Aya sakalian teh kitu bareng balik ngaji pada ngaji ajengan teu rame. Dah hanas aing datang sore-sore bega penting ngaji teh teunaheun teu rame nyindiran we ka aing. Tah kitu ngaranna naon? Kanyawan hate teh geus. Eta hayang cenah ngaji teh lah kadinya teh ngan eta cenah tengah ngaji teh ngan aya kenceng aing teh kan gitu ngaranna. Teu ridho. Laras itu kusaha nyawan eta. Siapa yang tahu itu? Diri Anda sendiri. Karena hati tidak pernah bohong. Laras, hati itu jujur ibu saya. Ayeuna ibu bulan puasa, henteu puasa. Nyantokeun hati jujur ya. Ibu teu puasa, begitu amprok jeung bawa teh, ibu puasa teh, nya puasa lah, abdi piraku teu puasa geus sekolah kieu. Padahal tadi tas dahar sangu sapiri, hatena mah da ngaku. Laras? Nah, itu. Maka jangan berbohong dengan hati sendiri, nanti orang bisa kawalat. Naudzubillah min.
Karena hati tidak bisa berbohong, hati mah jujur. Kenapa hati jujur? Karena para gini ningali Allah, karena para gini ningali rahmatullah. Ya, hati itu jujur, ibu saya. Lamun orang teu salat teu ngaji insan ngomong misalkan alim alhamdulillah tuh kalau dibuting alim tahajud terasa ketika alim paling sedikit 10 rakaat lalu pada habis itu 200 rakaat padahal hees bekas putih dah hati nama ngaku teh. Dari situ saya bisa ngomongin hati sok. Siapa yang tahu isi hatimu itu? Kita boleh dibohongi. Satu sama lain, manusia dengan manusia, boleh kita percaya dengan bicara dia, tapi Allah tahu apa yang ada di sisi anak, di isi hati kamu. Allah tuh terang. Makanya saja surah seri ayat hati ngawa pada Allah mapaleun goreng we keusina teh. Siga nunya pada hatina naon apaleun. Nah, kita itu sebetulnya tidak tahu sampai ke situ. Makanya orang yang bisa membersihkan hatinya, dia akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi ditinggal teh rahmat Allah teh karena hati urang, ibu sadar. Lain karena rarai urang lain, gitunya. Lain eta mah ditinggalkeun kabeh oge. Ditinggali ku Allah tatkala di hatinya aya sifat-sifat anu dipikaraseun ku Allah, maka rahmat Allah itu akan diem atau betah di hati urang teh. Ka Allah we hati teh Allah kitu we hati teh. Ya, ningali itu teh cek hati teh Allah deui we. Sabab dina hatena geus bersemayam. Rahmat Allah sudah bersemayam di hati. Entak disebut di Quran qalbul salimun, hatinya yang bersih. Maka salah satu hamba Allah yang diberikan qalbun salimun, nyata jelas soheh dalilna itu adalah nur daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nah eta nu boga nur Nabi mah nu boga nur eta ridho diomongkeun dikukuma jelema ridho kok masih jelema ridho diomongkeun kieu kumaha maneh we da kege balik deui jelema ibu sadayana dengan lidahnya bisa membalikan fakta. Betul? Bisa membalikan fakta. Dia tidak tahu di belakang itu malaikat semua, di belakang tuh malaikat wungkul. Apalagi membalikan fakta cuma nilai untuk hanya bisa makan, rugi kecilan dia rugi. Kenapa harus rugi? Hanya untuk mencari sesuap nasi lalu dia membalikan fakta yang seharus fakta anak kudu ka dia kumaha dikaritukeun. Itu orang rugi sama sekali. Orang yang suka membalikan fakta hidupnya tidak akan Allah kasih kebahagiaan di dunia dan na'udzubillahi min. Bertobatlah andai kata kita punya sifat itu. Terus karena kita ingin beribadah kepada Allah itu bukan hanya untuk meraih sesuatu yang kita inginkan di dunia saja. Karena di dunia itu tidak ada yang 100 tahun loh ibu bapak ibu sadar. Paling lila 70 tahun yang geus ripuh leumpang teh. Lalu kapan kita akan sadarnya? Sedangkan di depan kita malakal maut sudah menunggu urang sararea kehidupan di kubur bagaimana kita ayeuna di alam dunia. Kalau ingin beribadah tenang, bisa istiqomah, menjalankan perintah Allah dengan tenang, di dalam menjalani hidup pun tenang, maka belajarlah dari mulai sekarang untuk mengeluarkan segala sesuatu yang di dalam hatimu yang Allah benci, yang Allah tidak sukai. Na'udzubillahi min. Karena manggih tenang. Doa orang misalkan diijabah, ada orang tenang mau orang tenang. Ih biasa we. Bahkan cek dina atina orang anu tenang itu orang nu gagancangan hayang diijabate al-azilu minasyaitan. Orang yang cepat-cepat itu adalah sebagian daripada sifat non setan. Kita tidak tahu ya. Allah yang lebih tahu. Orang mah tugasna ngadoa ngangkat leungeun atau sakitu.
Terus kita belajar menghindari segala sesuatu yang meruksak hatimu sendiri. Karena dina hadis sahih didaukeun, ieu hate sagede peureup, di mana alus nu sagede peureup, maka anggota orang milu alus kabeh. Tapi lamun alus sagede peureup ieu goreng, maka kabeh sakujur awak goreng, bahkan jeung keluarga 7 turunan bisa goreng kabeh. Maka perbaikilah hati-hati kalian semua, gitu Rabi. Belajarlah untuk membersihkan hati-hatimu sendiri, karena semua itu akan balik kepada keluarga dan keturunanmu jika kamu tidak bisa menjaga hati, yang mana hati tersebut tidak Allah sukai, sifatnya buru-buru kurang. Nah, kudu dipikeun teh sifat riya, ujub, bentuk ku aing mah, teh kitu teh ngaranna naon? Ujub pikeun tong aya hate. Sombong, anu boga rasa, itu sifat setan sadayana. Ria, ujub, takabur, gitu, suudon, hayang menang sorangan, pundungan, tekop, kasinggung seeutik. Eta sifat-sifat bukan sifat yang dijajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana geus teu aya sifat nu eta, mangga raoskeun ku sadaya. Hidup ieu tenang, bahagia. Walaupun yang kita inginkan secara akliyah tidak ada, karena kalau Allah sudah menguatkan, ya qawiyyu ya matin ikfina syarral zalimin, wahai yang maha kuat, kuatkanlah kami di dalam menjalani hidup ini. Ya qawiyyu ya matin, wahai yang maha kuat, kuatkanlah apa saja yang datang kepada kami, kala kedatangan tersebut kami tidak sukai. Jadi kalau dikuatkan lain orang ngungkul, keluarga dikuatkan misalnya. Itu orang naon anu ridho tepan pagawean hati misalnya. Walam anu kadua sabar. Masuklah sifat sabar ka mana? Karena hati ari sabar teh nahan teu emosi, katanya kau mau bari jeung naon? Keluar emosi jeung bahasa anu teu bener. Itu orang-orang sabar itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Orang sabar dihina lebih ke nyeri karena naon? Karena hati, tapi itu ngomong cicing deh. Silakan antum mau berbicara sampai doer sugan pek, karena bagi kami untuk menahan ini adalah satu perjuangan yang sangat dicintai Allah. Rugina kumaha? Ya lamun urang ngomongkeun batur, awas ibunya, urang ngomongkeun batur, bari itu diomongkeun teh tidak nyata benarna, tidak nyata salahna, itu pun sudah menjadi sudon. Rugina non salat urang dikorobetan ibunya, salat duhur eueuh, salat asar eueuh, karena hidup kita ini tidak punya bekal untuk pembekalan hidup setelah mati. Kalau kita hanya bisa membicarakan orang, bari tidak bukti salahnya. Ya kerno diomongkan untuk salarasna, lamun orang tahu keuntungan orang yang dibicarakan jeleknya, misalkan pribados diceritakan jelek, kalau dia tahu barang nu untung, maka tidak akan membalas jelek lagi, diem karena Allah secara otomatis itu yang dia kerjakan, sholatnya tadi, zakatnya atau sedekahnya, Allah kembalikan transfer kepada orang yang bicarakan kejelekan kita, dan kejelekan kita Allah transfer dibalikkan kalau ngomongkan jelek sah. Apakah itu bukan untung? Apa itu bukan untung? Untung lah misalnya. Cicing berembe diomongkan. Udah kabeh rek mararawat tuh sih. Wah ente, cek ente gitu. Kan jelema sok kasayang pengbenerna. Eta sifat goreng itu sih. Bukan sifat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru orang kudu mengambil sifat selalu salah. Itu asapang benerna. Itu bukan sifat Nabi itu. Bukan sifat orang-orang soleh. Para bapak pribados menuju belajar di tesan sana. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami dan keluarga kami, juga santri kami. Berikanlah sifat-sifat hayang boga rasa bener wae urang mah. Leres. Ya pribados geus mun salah, boleh disalahkan ya bisa. Pribados moal ambek, wallahi moal ambek bisa. Kalaupun kita menyalahkan, berarti kita harus sanggup untuk membenarkannya. Itu pun salah cek dina keterangan eta. Karena kalau berakhir dengan keburukan, ya udah bisa. Nah itulah hebatnya hati mukminin
yang sudah keluar sifat jeleknya, sehingga santun dalam berbahasanya, ibu bergaulnya enak, ibu sana hidupnya tidak mengeluh, hidupnya tidak naon tengah rasula, coklat bagelam hanten naon, ente loba ngarungsing, ente loba pusing, ente loba bingung, ente boga. Kenapa? Karena hatinya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu. Dengan jaminan orang yang akan diberikan tenang hatinya setelah dia bisa dan berusaha berjuang untuk mengeluarkan semua penyakit-penyakit, sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam hatinya. Gitu cek dina keterangan ya atas ente atas tapi aku tega atas dalam di kitab gue mah hesek ya bagus menang bulak balik bahasana mereka harti ya. Tentang dina Quran didawukeun sareng apal bismillahirrahmanirrahim ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wahai lenggiling cek bahasa ya tatkala aranjeun mengingat Allah tuh eling ka Allah eling ka Rasul Allah tatmainnul qulub, maka Allah akan berikan keterangan kepada hatimu. Tapi orang dikir unggal poe la ilaha illallah leuwih ti 100 bahkan kadang 1000 bahkan leuweun keur daek ku nafsu meureupikeun 2000 10.000. Kenapa hati kita tidak tenang? Bukan kenapa hati tidak tenang, bukan salah yang dibaca, yang salah hatimu belum dikeluarkan semua yang dibenci Allah itu sifat-sifat anu aya dina hati. Begitu ngadengin maci Quran teh lain genah kan hati teh. Ya, aya sakalian genah teh kan hati pada ngadengin laguna, ngadengin ayat mah teh genah urang. Begitu dibaca kurang maca, lah ieu nepikeun ka merinding kieu. Naonna iman merinding teh eta bismillahna 3 meter. Terus begitu orang ngadengin sholawat teh aya ceurik. Nah, cerik sakabari mah hebat hati teh geus leuleus pone teh eta cenah karak manggih laguna ngeunah. Jadi bukan ayat yang dimasukkan ke hatinya, itu mah yang seperti itu suatu saat bosan. Terus karena lagu mah bosan. Ya ngadenge lagu dangdut baheula pribados esuk ngadenge gitu. Anu lagu dangdut anu booming baheula nepikeun ka boro-boro budak, nini apal kabeh, anu laguna sakitnya teh naon? Apal kabeh jelema. Terus teh kabeh apa? Ayeuna bosan teh. Itulah dunia. Tapi kalau Allah yang mewariskan salah satu yang akan menjadi kebahagiaan bagi mukminin itu tidak ada bosannya ibu sadaya. Seperti mana contoh teu bosan? Maaf, contoh nu nyata ku sareng akurkeun bisi salahnya. Ayeuna rumah tangga geus aya 30 tahun tapi eta pamajikan padahal bojo teh geus peot ku sadaya. Punten, bisa aya peotnya. Bojo geus peot sudah tidak cantik lagi, sudah tidak muda lagi, tapi kita hidup masih bersama. Itu apa? Jawaban naon sih? Naon sih eta? Anugerah ti Allah Yusuf. Kartas itu. Padahal itu istri kita yang sudah 40 tahun, maaf, lamun geus 40 tahun orang berumah tangga, apakah jadi muda deui bojo urang mah? Suami kita apakah jadi ngora deui mah? Tapi kita hidup masih bersama, makan bersama, bahkan lebih enak tua. Kemana-mana tidak mau ditinggal. Itu apa? Kalau bukan pemberian Allah, dari kemana kita dapatkan itu? Dari mana ibu bisa mendapatkan itu? Tapi kalau saja Allah cabut kebahagiaan, jangankan yang tua, kawin karak 2 poe, cerai geus santri. Apakah itu bukan satu perkara yang tidak Allah berikan kebahagiaan kepada mereka sehingga mereka tidak merasakan hidup bersamanya bahagia? Nah, kan? Jadi naon atuh urang dirinya? Hanya mengingat Allah kita akan mendapat kebahagiaan. Hanya mengingat Allah kita akan mendapat kesuksesan. Pertanyaannya, kenapa kita sampai saat ini tidak merasakan tenang? Jangan menyalahkan yang kamu baca, jangan menyalahkan apa yang diberikan guru kamu kepada kamu semua. Itu harus dibaca dan harus dikoreksi karena di dalam hati belum semua sifat yang Allah benci keluar di hati orang. Terus buktikan ke sadar ya, itu masuk mana sadar? Maka belajarlah
mulai saat ieu urang jagalah naon, jagalah hati, janganlah kau kotori katanya, ku ngomongkeun ka batur jeung ria oge ujub takabur jeung sabang sana. Itu untuk menjaga hati, keluarkan sifat itu. Maka tatkala sudah keluar sifat-sifat yang Allah benci, sudah dikeluarkan sifat-sifat yang Allah tidak sukai, yakin karena hati asup tawadu. Bisin teu percaya bisa dikeureup ceuing periwados opatanan, mun aya opat ceuing. Beres? Pasti. Kenapa kita tidak bisa tawadu? Padahal itu hadis sudah berulang kali. Mendengar pengajian setiap tempat, Allah akan menyukai, Allah akan mengangkat derajatnya bagi orang yang tawadu. Kenapa tidak bisa tawadu? Karena teu kabagian tempat din hate. Pinuh kuria jeung takabur, sehingga tawadu teh teu bataheun euy jeung we tawa. Beres? Apakah pantas orang yang sombong bari tawadu? Aya kira-kira mah sombong tapi tawadu. Maka keluar sifat sombongnya, masuklah sifat tawadu. Kalau keluar sifat tawaduna, masuklah sifat naon? Itulah hati seseorang. Itu yang merasakan siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Kita tidak tahu apa isi hati mereka, tidak tahu ibu sadana. Tapi orang lamun jujur ke Allah, jujur gitu, jujur we ke Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jujur ya Allah mana? Innallaha ya'lamu bidzati sudur. Bukankah Allah yang maha kuasa? Sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kamu semua. Apal Allah maksudnya. Makanya orang dina hati belajar, di samping kita beribadah mencari ilmu, guru kita perbanyak, lalu kita mengaji terus siang malam. Yang paling terpenting agar ilmu bisa bersemayam di hati kita, agar istiqomah bisa bersemayam di hati kita, maka belajarlah mulai dari saat ini khusus keur menyari tanah si cenah sifat nu Allah teu suka, piceuna sifat nu Allah benci. Naon atuh untungna takabur, naon untungna hayang di alam ku batur, naon atuh untungna hayang menang sorangan, naon atuh untungna asa bisa sorangan, asa pinter sorangan. Itu naon sih keuntungan? Anggar we, hayang dahar mah kudu usaha we, lain tina ladang sombong. Terus apakah ada seseorang begitu sombong banyak uang?